Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Soraya dari kelas PI 3B akan membaca ringkasan dari Atlas Wali Songo bab 6. Yang pertama ada Syekh Siti Jenar. Bagaimana asal-usul dan nasab Syekh Siti Jenar? Semasa hidupnya, Syekh Siti Jenar atau lebih masyhur dikenal dengan Syekh Lembah Abang ini mempunyai kisah hidup kontroversial dan aneh. Bagaimana tidak menurut Serat Wali Songo, Syekh Lembah Abang sejatinya adalah seorang tukang sihir yang ingin berguru dengan Sunan Giri. Namun, ia tidak diterima. Oleh karena itu, Syekh Abang ini merubah dirinya menjadi cacing demi memperoleh ilmu rahasia dari Sunan Giri. Kemudian, apakah benar Syekh Siti Jenar ini adalah memperoleh ilmu rahasia dari Sunan Giri? Kemudian, apakah benar Syekh Siti Jenar ini adalah putra dari Sunan Gunung Jati? Menurut cerita lisan yang telah diakui kebenarannya oleh tarekat putra dari Sunan Gunung Jati, menurut cerita lisan oleh tarekat Akmaliyah, bahwasanya Syekh Siti Jenar ini adalah putra Syekh Datuk Salah yang lahir di Malaka. Ia ditugasi untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan membuka pedukuhan yang dinamai Lembah Abang. Yang kedua, bagaimana pendidikan dan pengembangan keilmuan yang dilakukan Syekh Siti Jenar? Sewaktu dewasa, Syekh Siti Jenar pergi menuntut ilmu ke Persia. Ia berguru kepada seorang mullah Syekh Mutahar dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Karena Syekh Siti Jenar ini lebih berminat untuk mempelajari ilmu tasawuf, akhirnya ia berguru kepada Syekh Ahmad yang menganut tarekat Akmaliyah. Selain itu, Syekh Lembah Abang juga menganut tarekat Syadhariyah yang diperoleh oleh sepupunya. Tampaknya ajaran tarekat Akmaliyah ini sangat mempengaruhi ajaran Syekh Lembah Abang ini, yang di Jawa sering disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti, artinya bahwa semua makhluk di dunia pada hakikatnya sama di hadapan Tuhan. Yang terakhir adalah seperti apakah dakwah yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar? Setelah menuntut ilmu di Baghdad, Syekh Lembah Abang pergi ke Malaka dan di sana ia mengajarkan ilmu agama. Namun tidak lama tinggal di Malaka, ia pergi ke Jawa menuju Giri, Amparan, Jati dan tinggal di sana. Setelah itu ia tinggal di Cirebon. Dalam waktu yang singkat, ia memiliki banyak murid. Syekh Lembah Abang selalu berkeliling melakukannya dakwahnya sehingga muridnya semakin banyak dan memberikan pengaruh besar terutama kepada murid-muridnya. Banyak yang berasal dari pejabat tinggi kerajaan. Setelah banyak muridnya, Syekh Lembah Abang ini mendirikan pondok pesantren di Duku Lembah Abang. Menurut naskah Negara Kertabumi, terutama Kertabumi, dakwah Syekh Lembah Abang yang diikuti oleh banyak murid telah membuat Sultan Demak marah, terutama karena Syekh Lembah Abang telah mendukung muridnya mendirikan kerajaan di Pengiring, sehingga terjadilah perlawanan. Namun Syekh Siti Lembah Abang berhasil lolos dan kembali ke Cirebon Girang. Menurut Serat Siti Jenar, akibat ajaran yang dianggap menyimpang karena mengajarkan ilmu rahasia kepada masyarakat yang umum secara terbuka bukan berarti ajaran Sasidan yang diajarkan Syekh Lembah Abang kemudian dijatuhi hukuman mati. Yang kedua ada Sunan Kudus. Apakah asal-usul dan nasab Sunan Kudus? Seperti silsilah Wali Songo lainnya, silsilah Sunan Kudus memiliki beberapa versi yang berbeda satu sama lain. Namun diantaranya berbeda itu ada benang merah yang menghubungkan satu silsilah dengan silsilah yang lain. Menurut versi Cirebon yang ditulis oleh Rahman Sulendariningrat, Sunan Kudus adalah putra Sunan Undung. Sunan Undung sendiri adalah putra dari saudara Sultan Mesir, adik dari Raja Dambul. Sunan Undung dan saudaranya Raja Dambul pergi ke negara pusar bumi di Cirebon dan bertemu dengan Syarif Hidayat, yaitu sepupu mereka menjadi Sunan di Gunung Jati. Syarif Hidayat menyarankan agar Undung pergi ke Ampel dengan berguru kepada Sunan Ampel. Undung pergi ke Ampel Denta dan menjadi murid terkasih Sunan Ampel. Undung kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel yang bernama Syarifah, yaitu yang dikenalkan dengan Nyi Ageng Manila, adik Sunan Bonang, dan dari pernikahan itu lahirlah Raden Fathan atau Jaktar Sotik yang dikenal Sunan Kudus.
Yang kedua, bagaimana pendidikan dan pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus atau juga Raden Ja'far Shadiq menimba ilmu agama dari ayahnya sendiri, yaitu Raden Utsman Haji atau Sunan Ngundung. Selain berguru kepada ayahnya, Raden Ja'far Shadiq juga berguru kepada seorang ulama yang bernama Kiai Telingsing. Kiai Telingsing adalah seorang Cina Muslim yang bernama Delingsing yang giat berdakwah menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga mengajari ilmu pertukaran dan seni mengukir. Yang terakhir adalah seperti apakah dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Kebijakan dakwah Raden Ja'far Shadiq tidak terlepas dari apa yang diajarkan para wali penyebar Islam. Sunan Kudus berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami dan memahami apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini dakwah berlangsung ke tengah masyarakat. Raden Ja'far Shadiq banyak memanfaatkan jalur seni dan budaya teknologi terapan yang bersifat tepat guna dan yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga ada Sunan Muria. Bagaimana asal-usul dan nasab Sunan Muria? Silsilah Sunan Muria memiliki perbedaan yang mendasar, namun dalam konteks kebenaran Sunan Muria dan Sunan Kalijaga sebagai ayah beranak tampaknya lebih didukung oleh data historis karena banyak yang disebutkan urutan nama yang sama sebagaimana silsilah dari Sunan Kalijaga. Disebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra sulung Sunan Kalijaga dan pernikahannya dengan Dewi Sarah putri Maulana Ishak. Dan bagaimana pendidikan dan pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh Sunan Muria? Kisah-kisah Sunan Muria tidak banyak didukung oleh sumber tertulis, tetapi lebih disadarkan kepada cerita-cerita lisan yang legendaris. Dari cerita legenda itu, Sunan Muria mempunyai kemiripan dengan kisah Sunan Kalijaga, yang keduanya sama-sama bersemedi di sungai. Dalam konteks keilmuan dapat ditafsirkan bahwa Sunan Muria mempelajari ilmu pengetahuan agama maupun cara-cara berdakwah yang diajarkan oleh ayahnya sendiri, yaitu Sunan Kalijaga. Namun ada juga sumber cerita lisan yang menuntutnya bahwa Sunan Muria pernah berguru kepada Sunan Ngerenggang. Dan kemudian seperti apakah dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria? Dalam melakukan dakwahnya, Sunan Muria mencontoh sikap ayahnya yang tidak meninggalkan tradisi keagamaan lama yang dianut oleh masyarakat, melainkan Sunan Muria memberikan warna Islam yang baru dan dikembangkan oleh masyarakat. Misalnya tradisi bancakan dengan tumpeng yang dulu sering dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria juga menjalankan dakwah Islam melalui pendekatan budaya dengan menciptakan berbagai jenis tembang cilik dan juga menjadi galang dalam acara perwayangan. Yang terakhir adalah Raden Patah. Bagaimana asal-usul dan nasab Raden Patah? Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit terakhir. Ibunya bernama Xiu Banci yang merupakan wanita asal Cina yang pada waktu itu diangkat oleh Prabu Brawijaya menjadi selir. Di dalam serat Kondangin Ringgit Purwa dituturkan bahwa asal-usul Raden Patah sebagai putu Prabu Brawijaya dengan selir Cina itu adalah pada saat itu Arya Damar menemui panggilan Prabu Brawijaya, lalu dia bersabda bahwa Arya Damar diutus membawa selir Cina itu ke Palembang, dan ketika itu selir Cina lagi hamil. Arya Damar pergi menuju Palembang dengan menaiki kapal milik putri Cina. Setelah sampai di Palembang, tidak lama kemudian istrinya melahirkan seorang putra yang tampan bercahaya seperti bintang dan diberi nama Raden Patah. Yang kedua, bagaimana pendidikan dan pengembangan keilmuan dilakukan Raden Patah? Pendidikan awal yang diperoleh Raden Patah dipastikan berasal dari sang ibu yang menanamkan kaidah-kaidah dasar ajaran agama Islam. Selain itu, Raden Patah juga belajar ilmu agama yang lainnya dari Arya Damar. Namun karena dirasa kurang puas menerima ajaran agama dari Arya Damar yang masih mengikuti ajaran lama, suatu hari terjadilah perbedaan pendapat antara keduanya sehingga membuat Raden Patah mengasingkan diri ke Gunung Sumirang. Di sana Raden Patah melakukan puasa muti dengan hasrat akan menegakkan agama yang mulia dan ditemani oleh Raden Kusen dan Arya Damar.
Kemudian, bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Raden Patah? Peranan Raden Patah dalam mengembangkan dakwahnya tercatat dalam historiografi lokal, terutama dalam hubungan dengan penyusunan hukum positif, tradisi keagamaan, sastra, dan seni budaya. Raden Patah selaku Adipati Demak Bintara di saat selain meresmikan berdirinya Masjid Agung Demak juga memaklumi berlakunya Kitab Undang-Undang Salokantara yang merupakan salah satu bagian kompendium hukum Pramajapahit. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Kutara, salah satu bagaimana di Kutara menawa dharma sastra bagi penduduk Demak Bintara. Bahkan tidak lama kemudian Raden Patah memaklumi Kitab Undang-Undang Baron di Brahwang di Demak Bintara, yaitu Kitab Undang-Undang disebut dengan nama Angger Surya Ngalam. Sedikit ringkasan dari Atlas Wali Songo bab 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.